Baru 1 bulan berjalan, Presiden Joko Widodo meminta kebijakan pembelajaran tatap muka terbatas atau PTMT dievaluasi. Seiring dengan ditemukannya beberapa kasus konfirmasi positif COVID-19 di lingkungan sekolah. Lalu bagaimana respon tenaga pendidik dan siswa terkait dengan kebijakan PTMT kemarin dan apakah kebijakan ini akan dilanjutkan? Kebijakan PTM sesuai dengan surat keputusan bersama 4 menteri, yakni Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, serta Menteri Dalam Negeri terkait panduan penyelenggaraan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 yang ditandatangani Desember 2021. Melalui SKB ini, pemerintah mewajibkan PTM 100% di sekolah dengan wilayah PPKM level 1 hingga 3 mulai semester genap tahun ajaran 2021-2022. Namun, belum 1 bulan berjalan, muncul kabar kasus positif dari lingkungan sekolah, baik di tingkat dasar, menengah, maupun atas. Sejumlah sekolah di beberapa daerah merespon temuan kasus COVID-19 dengan berbagai peraturan. Pemprov Banten misalnya membatasi pelaksanaan PTM di SMA dan SMK menjadi 25% dari kapasitas seluruh siswa. Sedangkan di tingkat PAUD sampai SMP di Kota Tangerang sudah kembali menerapkan PJJ sejak 26 Januari 2022 lalu. Di Kota Bekasi, PLT Wali Kota Bekasi Tri Adianto mengatakan akan mengganti kebijakan PTM dengan PJJ, menyusul ditemukannya 20 kasus positif di antara siswa dan guru. Sejalan dengan Tangerang dan Bekasi, Pemkot Bogor juga memutuskan menghentikan PTM setelah temuan puluhan siswa dan guru yang positif COVID-19 hingga batas waktu yang belum ditentukan. Ya, kalau di DKI Jakarta sendiri, sesuai dengan Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan nomor 1363 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas, sekolah memiliki protokol sendiri jika salah satu di lingkungan sekolahnya ada yang terkonfirmasi kasus positif COVID-19. Salah satunya adalah dengan kembali menerapkan pembelajaran jarak jauh selama 5 hari. Pada pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas kemarin, sekolah telah menyiapkan serangkaian fasilitas untuk mendukung pelaksanaan protokol kesehatan. Jam pertemuan di sekolah juga dibatasi hanya 6 jam pelajaran. Kira-kira bagaimana respon siswa pada PTM kemarin? Kalau testimoni dari siswa, sebagian besar memang lebih senang PTM karena kemampuan sosialisasinya juga ada kan ketika PTM, ya anak-anak jadi bertemu sama temannya walaupun terbatas karena kan mereka menggunakan masker di dalam kelas ya kan. Mungkin kalau untuk prokesnya anak-anak tetap selalu cuci tangan karena di setiap depan kelasnya selalu ada tempat untuk cuci tangan. Maskernya juga disediakan, ada di kelas, masker pengganti dan sebagainya. Gitu. Merasanya kecewa, tapi memang untuk kepentingan bersama ya. Ada juga siswa yang merasa kok PJJ lagi gitu, nanti kalau kuota saya habis lagi gimana gitu dan sebagainya. Tapi kalau responnya orang tua, ya orang tua banyak yang berpikir ya udah nggak apa-apa Bu untuk kebaikan anak-anak juga. Gitu. Tentu mereka lebih senang PTM karena mungkin setelah beberapa lama PJJ tentunya ada kerinduan ya untuk bisa berinteraksi dengan teman maupun guru. Itu dari sisi siswa. Kalau dari sisi pendidik, dalam penyampaian pembelajaran juga kita lebih nyaman ya, lebih bisa mengetahui anak itu harus memakai metode apa gitu, agar mempermudah anak untuk lebih memahami materi seperti itu. Mungkin anak-anak sangat menyayangkan ya harus PJJ kembali. Orang tua bagaimana? Orang tua ada yang mendukung bahwa memang dalam kondisi seperti ini memang ada yang mendukung untuk PJJ saja, tapi juga ada orang tua yang ingin anaknya belajar secara langsung di sekolah karena dari segi penyampaian pembelajaran mungkin anak itu lebih senang. Meski menuai respon baik dari orang tua siswa maupun tenaga pendidik, kebijakan PTM ataupun PJJ yang nantinya diambil oleh pemerintah harus tetap memperhatikan kesehatan dan keselamatan bersama. Mira Rahmalia, Adi Andono, CNBC Indonesia.